Shalom, jemaat Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan mengenai berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Saya rindu kita mendengarkan satu lagu rohani tentang kita mesti siap dengan iman percaya kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk mengakhiri dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Alangkah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk mengakhiri dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Alangkah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya.
Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Sebentar kami mau renungkan firman-Mu, biar pujian pengantar tadi meneguhkan kami oleh kebenaran firman saat Engkau datang kedua kali, menjemput gerejanya, kami ada, dijumpai dengan iman percaya kami. Sehingga pintu surga terbuka bagi kami untuk bersama-sama dengan Engkau. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan pagi kita dalam Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan yang ke-37. Judul perikop, nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, perikop kita pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Yesus memperingatkan para murid-murid bahwa kedatangannya yang kedua kali akan begitu mendadak. Terdapat satu kata yang terus-menerus diulang di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu kata berjaga-jagalah. Apa artinya kata berjaga-jagalah ini? Ada dua kata dipakai dalam arti kata berjaga-jaga dalam Alkitab. Yang pertama yaitu kata ahupneo, ya, dalam bahasa Yunani. Ahupneo artinya selalu terjaga atau tidak tidur semalaman. Kata ini merupakan kombinasi dari kata a yang memiliki arti tidak dan hupnos yang berarti tidur. Jadi tidak tidur mana harfiahnya. Selalu terjaga atau selalu siaga, selalu bersiap-siap akan sesuatu yang sampai-sampai tidak tidur. Hal ini saya memberi contoh, yaitu menunjukkan betapa pentingnya keadaan selalu terjaga bagi keselamatan. Contohnya saya pernah melihat satu film tentang kecelakaan pesawat terbang yang jatuh di kutub utara. Ya, orang-orang terdampar di satu tempat yang sangat dingin. Dan jika mereka sampai tertidur di tempat yang sangat dingin itu, maka mereka tidak akan pernah bangun lagi. Mereka akan tidur sampai mati. Keselamatan mereka bergantung kepada kemampuan untuk tetap terjaga. Mereka harus berjuang untuk tetap terjaga karena mereka tahu bahwa jika mereka sampai tertidur, maka mereka tidak akan pernah bangun lagi. Mereka akan kedinginan sampai membeku di saat tidur. Dan di saat seperti ini, Anda harus tetap terjaga. Ini makna daripada ahupneo tadi. Tidak tertidur atau terjaga semalaman. Aplikasinya adalah dalam menyambut Yesus kedua kali datang, iman kita tidak boleh mati. Iman kita harus hidup, harus tetap terjaga. Karena iman itulah yang dibutuhkan untuk membuka pintu surga. Tadi perumpamaannya berbicara tentang Tuhan yang pergi, meninggalkan rumahnya. Dan saat dia datang kedua kali, hambanya harus siap membukakan pintu
pintu rumahnya. Untuk membuka pintu surga, saudara harus memiliki iman yang terus menyala untuk surga terbuka dan kita bersama masuk bersama Yesus Tuhan kita. Kata yang kedua yang diterjemahkan berjaga adalah Gregoreo. Kata ini sedikit berbeda. Kata berjaganya di sini diartikan bersiaga aktif. Ya, bersiaga aktif. Jadi tidak hanya sekedar matanya terbuka, tidak tidur semalaman, tetapi dia aktif. Bersiaga aktif. Contoh atau gambarannya adalah saat prajurit berperang di medan peperangan, dia tidak saja tidak boleh tertidur, tetapi dia harus terus aktif berjuang, aktif melawan dalam peperangan itu musuhnya, sampai dia boleh memenangkan peperangan itu selamat. Ini artinya, aplikasinya, bahwa dalam menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, kita selain iman kita harus tetap menyala, kita mesti aktif dalam kegiatan iman, kegiatan rohani kita. Keadaan aktif secara rohani inilah yang membuat kita akan terus terjaga, sehingga ketika Yesus datang kedua kali, Tuhan dan Raja kita tidak dijumpai sedang tertidur, kita tidak tertinggal, kita siap menyambut Dia. Inilah kebenaran firman hari ini yang memberkati kita, siap siaga, berjaga-jaga, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali dengan iman tetap menyala dan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tuhan memberkati. Mari kita dengar satu lagu lagi tentang menyambut kedatangan Tuhan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia? Mari kita satu dalam doa. Hari ini kita berdoa untuk kehidupan kita, untuk penghidupan kita, usaha pekerjaan yang kita geluti, supaya Tuhan berkati. Tetapi di balik kita mencari nafkah, bekerja, kita mau selalu siap sedia. Seperti firman hari ini,
siap sedia menyambut Tuhan dengan iman percaya yang selalu menyala dan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman, mengingatkan kami tentang hari kedatangan Tuhan kedua kali. Kami harus siap siaga menyambut kedatangan-Mu dengan berjaga-jaga. Dengan iman kami tetap menyala, dengan aktif dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan daripada kegiatan gereja Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa supaya kami selalu dalam kegerakan atmosfer daripada kegerakan daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus hari ini memohon berkat Tuhan dicurahkan atas usaha pekerjaan kami. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan usaha umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan, sehingga selalu dalam berkelimpahan di dalam Tuhan. Di masa-masa pandemi saat ini, di mana ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kami yakin percaya Tuhan memeliharakan umat-Nya. Tuhan menyertai kami. Tuhan mencukupkan bahkan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Engkau menolong dengan hikmat yang daripada-Mu. Engkau menolong dengan cara-Mu Tuhan memeliharakan umat-Mu sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bahkan untuk masa depan kehidupan kami Tuhan menyediakan. Berkati yang mengelola toko, yang membuka tokonya hari ini. Berkati yang membuka bengkelnya, yang membuka apoteknya, yang bekerja di rumah membuat makanan roti untuk dijual, untuk diperdagangkan. Tuhan memberkati sehingga dagangan mereka boleh laku. Yang berjualan secara online Tuhan berkati. Yang bekerja Tuhan berkati, baik sebagai aparatur sipil negara maupun bekerja sebagai pegawai di kantor-kantor pemerintah, swasta, bank-bank, rumah sakit. Tuhan memberkati pekerjaan umat-Mu buat menjadi berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Yang beternak Tuhan berkati, yang berladang, bertani Tuhan memberkati, sehingga semuanya ada hasil. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari hama-hama, Tuhan memberkati. Berkati juga yang bekerja sebagai driver, baik ojek maupun di perusahaan. Tuhan juga memberkati dalam kesehatan, dalam perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan. Keselamatan selalu Tuhan menjaga umat Tuhan di jalan di mana juga mereka melayani dan bekerja. Kami juga berdoa untuk Tuhan percayakan mengelola perusahaan, pabrik-pabrik maupun juga perusahaan-perusahaan keuangan, koperasi, kontraktor yang diikuti anak-anak buah. Tuhan memberkati sehingga semuanya tercukupi. Semua anak buah dan karyawan-karyawan juga disejahterakan. Yang mengelola showroom juga Tuhan berkati. Yang berdagang Tuhan juga berkati. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika umat-Mu mengucurkan berkat-Nya, kami bersyukur dengan setiap kali membawa persembahan yang terbaik ke hadapan Tuhan. Setiap kami beribadah kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.